Oke, selamat malam Miss Reni. Kali ini saya Sebastian Arkananta dengan NIM 270 236 6552. Saya akan menjelaskan tugas GSLC sesi 9, yaitu ada yang pertama ada use case description, yang kedua ada activity diagram for use case description, lalu yang ketiga ada system sequence diagram, lalu yang keempat ada CLD. Nah, bagian saya itu menjelaskan di use case description dan di activity diagram for use case description. Sisanya akan dijelaskan oleh Damar. Oke, mulai dari yang pertama use case description-nya, yaitu ada minta pengambilan. Di bagian skenario-nya, customer meminta layanan pengambilan paket melalui aplikasi. Lalu yang ketiga, triggering event-nya, customer ingin mengirimkan paket. Lalu brief description-nya, customer menggunakan aplikasi untuk meminta pengambilan paket di lokasi tertentu. Setelah itu ada customer saja. Setelah itu related use case-nya memasukkan detail paket. Stake-nya ada customer. Lalu precondition-nya, yang pertama customer memiliki akun, setelah itu login. Lalu yang kedua, lokasi pengambilan berada dalam area layanan. Lalu bagian selanjutnya yaitu post condition. Post condition-nya yaitu permintaan pengambilan berada dalam area layanan dan status pengambilan berubah menjadi diminta. Lalu bagian flow of event-nya, yang pertama customer akan memilih menu minta pengambilan. Setelah itu sistem akan menampilkan form permintaan. Lalu yang kedua, customer memasukkan lokasi dan waktu pengambilan. Setelah itu sistem akan menyimpan permintaan dan mengarahkan ke form detail paket. Lalu bagian exception condition-nya, jika lokasi tidak dalam jangkauan, sistem memberi notifikasi gagal. Lalu yang kedua, kurang lebih sama seperti yang use case yang pertama. Itu memasukkan detail paket, use case name-nya. Di skenario-nya, customer mengisi detail paket pengiriman seperti ukuran, berat, dan jenis paket. Lalu triggering event-nya, customer ingin mengirimkan paket. Brief description-nya, setelah permintaan pengambilan, customer mengisi detail paket untuk keperluan pengambilan dan pengiriman. Aktornya ada customer, lalu related use case-nya menerima jatuh pengambilan. Stake-nya ada customer, lalu precondition-nya permintaan pengambilan telah dilakukan. Post condition-nya detail paket akan tersimpan. Lalu flow of event-nya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Lalu lanjut yang bagian ketiga, yaitu use case-nya menerima jadwal pengambilan. Skenario-nya adalah sistem menjadwalkan pengambilan dan menginformasikan customer dan kurir. Lalu triggering event-nya, permintaan pengambilan telah diterima oleh sistem. Brief description-nya, sistem secara otomatis menetapkan waktu pengambilan berdasarkan rute kurir dan mengirimkan jadwal ke aplikasi customer dan perangkat kurir. Setelah itu aktornya ada dua, yaitu customer dan kurir. Lalu related use case-nya meminta pengambilan. Stake-nya ada dua juga, yaitu customer dan kurir. Setelah itu precondition. Precondition-nya adalah detail paket dan permintaan pengambilan tersedia. Lalu post condition-nya, jadwal pengambilan muncul di dashboard customer dan kurir. Lalu bagian flow of event-nya, yang pertama customer mengirim permintaan pengambilan. Setelah itu sistem akan mencari slot jadwal dan rute kurir terbaik. Lalu yang kedua, kurir akan melihat jadwal. Sebelum lanjut ke sini, setelah sistem mencari slot jadwal dan rute kurir terbaik, sistem akan menetapkan jadwal pengambilan. Lalu lanjut ke sistem mengirimkan notifikasi jadwal ke aplikasi customer dan kurir. Lalu lanjut bagian nomor 2, yaitu kurir melihat jadwal. Setelah kurir melihat jadwal, sistem akan menandai jadwal sebagai dikonfirmasi jika sudah dibaca kurir. Lalu ada exception condition-nya, jika kurir tidak tersedia, sistem akan menampilkan jadwal alternatif. Lalu yang kedua, jika gagal mengirim notifikasi kurir atau customer, sistem menyimpan log error dan mencoba ulang otomatis. Lalu bagian yang keempat, pengambilan paket. Setelah itu ada triggering event-nya, jadwal pengambilan sudah tersedia. Lalu brief description-nya, kurir akan tiba di lokasi customer lalu memverifikasi paket, menerima paket dan memperbarui status di sistem. Aktornya ada dua, yaitu customer dan kurir. Lalu related use case-nya adalah menerima jadwal pengambilan. Stake-nya ada customer, precondition-nya jadwal dan data paket tersedia, post condition-nya status paket menjadi pick up. Lalu flow of event-nya, yang pertama, kurir akan tiba di lokasi customer. Setelah itu sistem akan menampilkan data paket customer. Setelah itu kurir akan melakukan verifikasi dan ambil paket. Setelah itu sistem akan mengupdate status menjadi pick up. Exception condition-nya adalah yang pertama, jika customer tidak ada di tempat, sistem akan mencatat sebagai gagal pick up. Lalu yang kedua, paket tidak sesuai deskripsi. Kurir akan memasukkan catatan dan foto. Lalu yang kelima, melakukan pembayaran. Skenario-nya adalah customer membayar layanan pengiriman. Triggering event-nya, estimasi biaya telah ditampilkan. Brief description-nya, customer memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran, baik cash atau cashless. Aktornya, customer dan kurir. Related use case-nya, masukkan detail paket. Stake-nya, customer. Lalu precondition-nya, data biaya sudah tersedia. Post condition-nya, pembayaran berhasil tercatat.
Flow of event-nya yang pertama, customer akan memilih metode pembayaran. Jika customer sudah memilih metode pembayaran, sistem akan menampilkan instruksi pembayaran. Lalu yang kedua, customer akan membayar baik cash maupun cashless. Lalu yang kedua, sistem akan mencatat status sebagai pembayaran. Exception condition-nya, jika pembayaran gagal, sistem akan meminta ulang. Lalu yang keenam, ada bagian update status paket. Skenario-nya adalah kurir memperbarui status paket selama pengiriman. Triggering event-nya, kurir mencapai titik proses tertentu. Lalu brief description-nya, kurir menandai status diambil, di gudang, out of delivery, hingga delivered. Lalu aktornya ada kurir. Related use case-nya mengambil paket, stake-nya customer. Precondition-nya, paket sudah terdaftar dan dikirimkan. Post condition-nya, status terkini tercatat di sistem. Lalu flow of event-nya, kurir menandai status di pick up, gudang, dan lain-lain. Lalu sistem memperbarui status secara real time. Exception condition-nya tidak ada. Lalu bagian ketujuh, melacak status paket. Skenario-nya adalah customer melakukan cek status paket secara real time. Triggering event-nya, customer membuka halaman pelacakan. Brief description-nya, customer melihat status dan posisi terakhir paket melalui aplikasi. Aktornya ada customer. Related use case-nya memperbarui status paket. State-nya di customer. Precondition-nya, paket sudah diambil dan teregistrasi. Post condition-nya, status paket tampil di layar customer. Flow of event. Lalu bagian flow of event-nya, pertama customer membuka menu pelacakan. Lalu sistem akan menampilkan status dan histori posisi paket. Bagian terakhir exception condition-nya, jika status belum diupdate kurir, tampilan info yang akan ditampilkan oleh sistem adalah tampilan info terakhir yang tersedia. Lalu yang terakhir, nomor 8, mengirimkan paket. Skenario adalah kurir akan mengantarkan paket ke penerima. Triggering event-nya, kurir memulai pengantaran. Brief description-nya, kurir menuju alamat penerima, menyerahkan paket, dan memperbarui status menjadi delivered. Aktornya ada kurir. Related use case-nya memperbarui status paket. Stake-nya customer dan kurir. Precondition-nya adalah paket dalam status out of delivery. Post condition-nya, paket diterima dan status menjadi delivered. Flow of event-nya, kurir akan tiba di alamat penerima, lalu sistem akan menampilkan data penerima. Setelah menampilkan data penerima, kurir akan menyerahkan paket dan sistem akan mencatat status sebagai delivered. Exception condition-nya adalah jika alamat tidak valid, kurir akan menginput catatan kesalahan. Setelah saya menjelaskan bagian use case description, setelah itu saya akan menjelaskan activity diagram for use case description. Yang pertama ada di bagian meminta pengambilan. Di sini ada dua aktor, yaitu customer dan sistem. Yang pertama, customer akan klik menu perintah pengambilan. Setelah itu, sistem akan menampilkan form permintaan. Setelah sistem menampilkan form permintaan, customer akan mengisi form permintaan dan sistem akan melakukan validasi apakah lokasinya dalam jangkauan atau tidak. Jika dalam jangkauan, sistem akan menyimpan permintaan. Jika tidak dalam jangkauan, sistem akan mengembalikan ke halaman form permintaan. Lalu bagian yang kedua, memasukkan detail paket. Setelah bagian ini, customer akan mengisi form permintaan pengambilan. Lalu sistem akan melakukan validasi. Setelah itu, sistem akan menampilkan form detail paket. Setelah itu, customer akan mengisi form detail paket dan sistem akan menyimpan detail form paket. Lalu yang ketiga, dan menerima jadwal pengambilan. Nah, di sini ada 3 aktor, yaitu customer, sistem, dan kurir. Yang pertama, customer akan mengirim permintaan pengambilan. Lalu sistem akan mencari slot, jadwal, dan rute kurir terbaik. Di bagian sini ada decision. Decision ini apa gunanya? Decision ini gunanya jika jadwalnya tidak tersedia, sistem akan menampilkan jadwal alternatif. Lalu customer akan menerima dan memilih jadwal alternatif. Setelah itu, sistem melakukan validasi dan mengirim jadwal ke kurir. Setelah kurir menerima jadwal pick up, kurir akan melakukan konfirmasi. Setelah kurir melakukan konfirmasi, sistem akan mengirimkan notifikasi dan jadwal pick up. Setelah itu, customer juga akan menerima notifikasi jadwal pick up. Lalu lanjut ke bagian yang keempat. Di sini ada 2 aktor, yaitu kurir dan sistem. Setelah kurir tiba di lokasi, sistem akan menampilkan detail informasi paket. Lanjut bagian sini ada decision. Apakah customer ada di lokasi? Jika customer tidak berada di lokasi, sistem akan mencatat sebagai gagal pick up. Jika customer ada di lokasi, kurir akan melakukan verifikasi dan mengambil paket. Setelah itu, sistem akan mengupdate status menjadi pick up. Lalu yang kelima, melakukan pembayaran. Di sini ada 2 aktor juga, customer dan sistem. Yang pertama, customer akan memilih metode pembayaran. Setelah itu, sistem akan menampilkan request on order. Setelah menampilkan request on order, customer akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan memproses pembayaran. Di sini ada decision. Jika pembayaran berhasil, akan lanjut ke bagian sistem mengirim konfirmasi payment sukses. Jika tidak berhasil, customer akan ditampilkan halaman metode pembayaran kembali sistem. Setelah itu ada bagian update status paket. Yang pertama, kurir mengambil paket dan mengonfirmasi. Setelah itu, sistem akan memperbarui status paket menjadi ongoing. Setelah memperbarui status paket, kurir akan mengirimkan paket ke tujuan. Setelah itu, kurir akan memperbarui status paket menjadi terkirim. Lanjut bagian nomor 7, melacak status paket. Ini agak singkat, yaitu cuman customer akan
melacak status paket, lalu sistem menampilkan status paket. Yang ke-8, ada 3 aktor, yaitu kurir, sistem, dan customer. Yang pertama, kurir akan mengirimkan paket ke tujuan. Setelah itu, customer akan menerima paket. Setelah customer menerima paket, kurir akan memperbarui status paket menjadi terkirim. Lalu sistem akan mencatat status sebagai terkirim. Sekian presentasi dari saya. Bagian selanjutnya, yaitu SSD dan CRUD akan dilanjutkan oleh Ketua Analis. Terima kasih. Oke, sini saya akan melanjutkan saja yang tadi yang sudah presentasikan. Di sini yang mau saya tampilkan adalah SSD dan core matrix-nya. Jadi dimulai dari meminta pengambilan. Jadi di sini customer ingin mengajukan pengambilan, lalu sistem akan menampilkan form request pickupnya itu apa. Nanti di sana customer bisa datanya berubah lokasi waktu pengambilan. Lalu sistem akan mengecek datanya. Lalu kedua, masukkan detail paket. Jadi di sini customer akan masukkan detail paket itu apa. Dia bisa dimulai dari dia ngebuat buat pesanan, dia klik tombol buat pesanan itu. Nanti di sana sistem itu akan menampilkan detail pemesanan itu apa. Di sana si customer bisa input detail paket itu apa. Nanti sistem akan menyajikan di dalam paket ID, berat, ukuran, status gitu. SSD menerima jadwal pengambilan. Jadi di sini kurir ingin mengkonfirmasi jadwal pengambilannya, pengirimannya sorry. Jadi sistem nanti akan di sini menerima jadwal pengambilan. Jadi di sini si kurir ini ekor kurir kali ini ya. Jadi mungkin bisa bisa jadi customer tapi kali ini membeli untuk kurir. Jadi kurir itu bakal menerima itu jadwal pengiriman itu kapan. Nanti sistem itu akan menampilkan juga dalam customer ID, nama, alamat, nomor telepon dan email. Begitu. Tempat itu ada SSD pengambilan paket. Di sini si kurir ini tiba di lokasi customer, jadi sistem akan menampilkan di sistem si kurir itu ada paket ID, berat, ukuran, statusnya itu apa. Nanti si kurir bisa verifikasi paket tersebut yang ingin diantarkan. Jadi sistem nanti akan merubahnya menjadi statusnya pickup. Lalu 5 ini ada SSD melakukan pembayaran. Jadi di sini si customer ini ingin memilih metode pembayaran itu apa. Jadi sistem akan menampilkan instruksi payment itu apa. Jadi customer akan melakukan payment. Nanti sistem juga akan memberi dalam bentuk payment ID, payment method itu apa, jumlah pembayaran itu berapa, statusnya apa. Jadi itu. Misalnya SSD update status paket. Jadi di sini kurir ingin mengambil paketnya. Jadi sistem akan menampilkan statusnya itu ada ongoing, cup, tidak bisa ada di gudang. Jadi nanti kurir akan mengirim paket yang tersebut. Nanti sistem juga akan mengkonfirmasi statusnya menjadi kirim. 7 SSD melacak status paket di sini ada looping karena kenapa? Dalam melacak status paket itu perlu dilakukan itu direpetisi terus karena melacak status paket itu kan tidak semua serta-merta satu waktu, jadi bisa beberapa waktu kita ngecek. Jadi di sini bakal ada activity looping dilakukan oleh customer untuk melacak status paket tersebut. 8 terakhirnya ada mengirim paket, jadi nanti kurir akan tiba di lokasi customer, sistem akan menampilkan kurir tuh ini loh ada customer ID-nya, nama, alamat, nomor telepon, email. Nanti si kurir itu akan menyerahkan paketnya. Nanti di sistem juga akan terupdate menjadi statusnya delivered. Di sini ada route matrix-nya itu. Ini bisa dimulai dari uh, tabel 1 ini customer meminta pengambilan itu red. Kenapa? Itu karena si sistem ini dia itu membaca data pelanggannya itu apa. Lalu si order ini akan membuat data pesanan barunya itu untuk mengatakan pickup itu. Lalu kedua ada use case melihat detail paket. Jadi di detail paket ini kenapa red? Jadi sistem itu menampilkan informasi detail paket itu kepada customer dan juga akan menampilkan detail itu pada ordernya. Jadi itu red dan lalu nanti juga sistem akan menampilkan uh, lokasi warehouse di mana, jadi itu juga red. Jadi dia sistem cuma menampilkan saja dan isi paket itu berdasarkan permintaan pengguna. Lalu ada menerima jadwal pengambilan. Di sini tuh customer tuh red kenapa? Karena dia tuh melihat jadwal pickup itu kapan. Jadi customer itu diberi info tentang
jadwal pickup itu berdasarkan data order dan status paket yang tersimpan. Lalu setelah tempat itu mengambil paket. Jadi di sini kurir itu melakukan pengambilan paket dari data pelanggan. Jadi ketika kurir itu mengambil paket, status order, dan paket itu akan diupdate untuk menandai bahwa paket telah diambil. Jadi sini di order bakal diupdate dan paket juga bakal terupdate karena itu kan nanti statusnya berubah ya, jadi dia bakal terupdate gitu. Besok kelima itu ada melakukan pembayaran. Di sini customer tidak ada eh, customer di sini sebenarnya itu dia melakukan pembayaran, tapi sistem ini adalah si sistem ini membaca info order itu apa, lalu mereka akan memproses itu melalui kelas pembayaran ini. Jadi mereka akan menyimpan datanya pembayaran ini dan memprosesnya gitu. Selanjutnya itu ada memperbarui status paket. Jadi sistem ini atau kurir ini bisa juga itu memperbarui status perjalanannya. Itu apa yang diperbarui itu adalah paketnya. Jadi nanti status bisa diperbarui sih sama mereka gitu. Habis itu ke 7 itu ada melacak status paket. Jadi di sini customer tuh ngecek status paket itu gimana. Jadi yang ngerik ngerik status paketnya itu, lalu bisa dibilang sistem itu membaca data dari uh, sistem itu membaca data dari customer order dan paket untuk memberikan informasi status paket itu terakhir itu di mana gitu. Habis itu mengantarkan paket di sini, ya ini cuma kurir menyerahkan paketnya sih, nanti kenapa ini update karena nanti itu yang paket setelah terkirim itu kan bakal berubah menjadi status delivered, jadi itu sih kurang lebih miss. Mungkin tuh sekian presentasi dari kami, kurang maaf maaf kalau kurang jelas dan saya ngomongnya cepet-cepet, ya gitulah miss. Terima kasih miss.